Qin Chen mengangguk, mengangkat tangannya, dan dengan percikan, air laut mati yang tak terhitung jumlahnya diserap ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Saat berikutnya, tubuh Qin Chen bergoyang, dan dia tiba-tiba menghilang di sini bersama Molly dan yang lainnya. Setelah merasakan bahwa Qin Chen dan yang lainnya telah sepenuhnya meninggalkan Gunung Huangquan, Kaisar Netherworld menghela nafas lega, melihat air Huangquan di depannya, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kaisar Netherworld menoleh untuk melihat leluhur Wan Guming dan berkata dengan dingin, "Wan Gu, kamu sangat berani sekarang." Boom! Tekanan mengerikan dari Kaisar Agung menimpa Wan Guming Anzu, menyebabkan tubuhnya gemetar dan dia hendak berlutut di tempat. Wangu Mingzu buru-buru berkata, "Kaisar, bawahan ini melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Jika saya tidak berdiri lebih awal, Anda dan Tuan Muda Chen pasti akan mengalami konflik." Saat itu, Tuanku, apa yang harus dilakukan? Kamu memikirkan Kaisar ini, bukan lawannya. Kaisar Netherworld mendengus dingin, "Anda dan saya sangat akrab dengannya. Kultivasi, kekuatan, dan metodenya semuanya jelas bagi Anda dan saya. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, dia hanya berada di puncak Kaisar Semu. Jika dia berani mengambil tindakan di Gunung Huangquan Kaisar ini." Kaisar Netherworld mendengus dingin, "Ini." Wan Guming Anzu berkata sambil tersenyum pahit, "Kaisar Agung, dalam hal kultivasi dan kekuatan, di Gunung Huangquan ini, Tuan Muda Chen mungkin tidak lebih unggul, tetapi dalam hal latar belakang, kamu selalu bersaing dengan Tuan Muda Chen, itu sederhananya. Bawahan yang tersisa tidak akan mengatakan lebih banyak tentang ini, agar tidak menyinggung perasaanmu." Setelah mengatakan ini, leluhur Wan Guming tiba-tiba berhenti berbicara. Sial, latar belakang orang ini memang agak sulit. Kaisar Netherworld tampak muram. Dia menoleh untuk melihat ke arah Wan Gumingzu, namun, ini bukan alasan bagimu untuk mengkhianati Kaisar ini, kan? Wan Gumingzu berkata dengan cepat, "Kaisar Agung, kamu bercanda. Kamu mempromosikan bawahan ini saat itu. Tidak masalah apa, aku tidak akan mengkhianatimu, Kaisar, tetapi bawahanku berpikir bahwa akan terlalu tidak ekonomis jika bersikeras berhubungan seks dengan Tuan Chen." "Mengapa tidak ekonomis?" Kaisar Netherworld mencibir. "Kaisar Agung, tolong pikirkan betapa sulitnya bagimu untuk kembali ke dunia bawah dari lautan alam semesta dan bangkit kembali di Gunung Huangquan. Berapa banyak usaha yang telah dihabiskan untuk keseluruhan proses. Jika kamu mati berperang melawan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan yang lain, maka itu saja. Tetapi karena saya menyinggung Tuan Muda Chen, dia meninggal tepat setelah dia dibangkitkan. Bukankah itu terlalu tidak ekonomis?" Wan Gumingzu menganalisis, "Memang, Tuan Muda Chen mungkin tidak dapat membunuh Anda di Gunung Huangquan, tetapi Anda takut membunuhnya sepanjang waktu. Ini bukanlah tugas yang mudah. Setelah dia melarikan diri, orang di belakangnya akan merepotkan Anda. Belum lagi, orang itu hanyalah Kaisar kuno senior, kekuatan besar di Laut Mati, atau dunia bawah. Permaisuri Yue senior, jika ada yang keluar, saya khawatir Kaisar akan jatuh, kan?" Kaisar Netherworld. Melihat Kaisar Netherworld tidak berbicara untuk waktu yang lama, leluhur Wan Guming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan hati-hati, "Kaisar, saya tidak seperti ini. Apa yang salah dengan saya adalah kejujuran. Anda tidak akan marah kepada saya, kan?" Kaisar Netherworld tiba-tiba meledak tawa, "Hahaha, aku marah padamu, Wan Gu, bagaimana menurutmu? Aku orang yang seperti itu. Cowok." Saat dia berbicara, Yu Ming memeluk leluhur Wan Guming dan berkata, "Kamu cukup berani untuk berdiri dan berbicara mewakiliku di depan Qin Chen. Kaisar ini tahu bahwa aku tidak melakukan kesalahan padamu saat itu. Ini, Kaisar Agung, apakah kamu tidak marah lagi?" Leluhur Wan Guming terkejut. "Marah?
Kaisar ini tidak pernah marah sama sekali. Kaisar Netherworld tersenyum tipis. Dalam tatapan terkejut Wan Gumingzu, dia mengangkat tangannya dan air sungai mata air kuning yang besar naik dengan cepat, berubah menjadi naga raksasa dan langsung mengalir ke tubuhnya. Ketika air sungai mata air kuning memasuki tubuh Kaisar Netherworld, aura Kaisar yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Kaisar Netherworld. Ledakan. Dalam sekejap, aura Kaisar Netherworld berubah dari Kaisar tahap akhir menjadi Kaisar puncak dalam sekejap. Yah, benar. Tampaknya Qin Chen hanya mencegat sebagian kecil sungai Huangquan saya dan menyerahkan sebagian besar sisanya kepada saya. Merasakan air sungai Huangquan di tubuhnya, Kaisar Netherworld tersenyum sedikit. Sekarang sungai Huangquan ini air dengan kekuatan jurang dalam pikiranku. Bocah Qin Chen benar-benar merasa nyaman denganku. Ini bagus, dan ini juga menyelamatkannya dari selalu khawatir bahwa aku tidak di bawah kendalinya. Aku merasa tidak nyaman tinggal di sini, dan selalu punya menjadi gelisah. Ini, leluhur Wan Guming tercengang di sampingnya, apa yang terjadi dengan Kaisar Agung? Bagaimana saya bisa begitu bahagia setelah menyerap air sungai mata air kuning dengan kekuatan jurang maut? Kamu tidak mengerti, Kaisar Netherworld tersenyum dan melirik ke arah Wang Gumingzu, ini disebut penyerahan diri. Bagaimanapun, saya juga salah satu dari 4 Kaisar Agung. Saya tidak bisa begitu saja berlutut dan menyerah seperti Kaisar Simei dan Taiyin Mingnu. Bagaimana dengan anak laki-laki Qin Chen? Sekarang setelah ini terjadi. Sekarang anak laki-laki Qin Chen telah menaklukkan saya dapat yakin bahwa saya dapat mengikuti anak laki-laki itu dengan bermartabat. Bukankah itu membunuh 2 burung dengan 1 batu? Apa? Wang Gumingzu benar-benar bingung. Beranikah Anda bertaruh bahwa Kaisar Netherworld melakukan ini dengan sengaja? Oke, jangan dipikir-pikir. Yang utama adalah mengendalikan Gunung Huangquan untukku. Nanti, aku akan memberimu sungai air Huangquan agar kamu bisa memasuki alam Kaisar Agung secepatnya. Jika tidak, dengan kekuatanmu, kamu akan kembali ke Qin di masa depan. Aku khawatir bocah Chen itu akan tersingkir. Kaisar Netherworld tidak. Kaisar Netherworld berkata dengan nada menghina. Saat dia berbicara, Kaisar Netherworld melangkah keluar dan langsung mendatangi Jiu Yuming Lord dan yang lainnya. Saya sangat senang Anda masih setia setelah bertahun-tahun. Kaisar Netherworld berkata sambil tersenyum. Jiu Yumingjun dan yang lainnya buru-buru berlutut dan dengan gemetar berkata, salam kepada Kaisar. Sambil ketakutan, ada juga ekstasi di hati mereka, dan air mata bahkan mengalir dari sudut mata beberapa orang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, selama Tuan Kaisar Dunia Bawah bisa kembali, itu pasti akan memberikan manfaat besar bagi Gunung Huangquan. Hahaha, kenapa kamu begitu tidak terlihat? Berdirilah. Kaisar Netherworld mengangkat tangannya, dan Lord Jiu Yuming dan yang lainnya merasakan kekuatan menakutkan perlahan mengangkat mereka, dan pada saat yang sama, ada aura dunia bawah yang menakutkan. Air sudah mengalir ke tubuh mereka. Saya sudah bertahun-tahun tidak berada di sini di Gunung Huangquan. Terima kasih atas kerja keras Anda. Air Huangquan ini mengandung aturan asli ketika dunia bawah dibuka. Anda harus bekerja keras untuk mengendalikannya sesegera mungkin. Jika Anda dapat memahami aturan dan jalannya, Anda akan dapat segera melakukannya. Bolehkah saya memiliki kesempatan untuk memasuki ranah Kaisar Agung? Terima kasih, Kaisar Agung. Semua orang sangat gembira. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Hari ini aku, Netherworld, telah kembali. Mulai sekarang, Gunung Huangquan tidak akan ditutup lagi. Kaisar Netherworld tertawa ke langit, tawanya menderu. Sesaat kemudian, Gunung Huangquan, yang telah ditutup sejak menghilangnya Kaisar Netherworld, tiba-tiba terbuka, dari puncak gunung, rangkaian cahaya yang menakutkan melonjak langsung ke langit biru.
Jelas bagi semua orang di seluruh dunia bawah bahwa dia, Kaisar Dunia Bawah, telah kembali dengan kuat. Dalam kehampaan, Qin Chen dan yang lainnya terbang dengan cepat. Samar-samar, di kejauhan di belakang Gunung Huangquan, aura menakutkan membubung ke langit, tidak lagi menyembunyikannya sama sekali. Tuan Muda Chen, apakah tidak apa-apa bagimu meninggalkan Kaisar Dunia Bawah di sini seperti ini? Jika dia mengungkapmu dan nyonyanya, maka Kaisar Simei dan yang lainnya khawatir, dengan kekhawatiran di wajah mereka. Qin Chen melihat ke belakangnya dan berkata dengan dingin, Yuming adalah orang yang cerdas. Dia tahu apa yang harus dilakukan demi keuntungannya. Saya yakin dia tidak akan mengolok-olok masa depannya sendiri. Selain itu, Sisi seharusnya berlatih di laut kesengsaraan abadi. Sekarang, jika kita tinggal di Gunung Huangquan, itu tidak akan mudah untuk digunakan. Lagi pula, kembalinya Kaisar Netherworld pasti akan menyebabkan keributan di seluruh dunia bawah dan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Muda Chen, maksudmu membiarkan Kaisar Dunia Bawah menarik perhatian seluruh dunia bawah? Mata dan senjata menjadi target hidup. Mata Kaisar Simei berbinar. Qin Chen tersenyum dan berkata, selain Kaisar Nether, saya kira Kaisar Nether 5 gunung juga telah menjadi target sekarang dan sangat khawatir. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat lokasi Gunung Hunyue, matanya sedikit menyipit. Saat ini, Gunung Hunyue. Seperti yang diharapkan Qin Chen, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di seluruh Gunung Hunyue, membentuk badai yang mengerikan. Begitu penguasa klan Abyss keluar, dia bertingkah seolah-olah dia gila dan menyerang Kaisar Wu Yueming dengan gila-gilaan, postur tubuhnya gila, seolah dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Kaisar Wu Yueming. Boom, boom, boom. Aura jurang tak berujung dan menakutkan memenuhi udara, menyebar seperti wabah. Penguasa jurang terus mengambil tindakan, meledakkan ke arah Kaisar Dunia Bawah 5 gunung. Ini mengejutkan banyak orang kuat di dekat Hunyue. Gunung berubah warna dan mundur satu demi satu. Dia melihat 5 gunung, kamu juga mengatakan bahwa kamu belum berkolusi dengan klan Abyss. Ada pria Abyss yang kuat yang bersembunyi di dojo kamu. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Kaisar Yama dari 10 istana berteriak dengan marah, dan dia sangat bersemangat bahwa dia sangat bersemangat. Sial, dia hampir mati. Itu sebuah kesalahan. Pomeng memang benar. Kaisar Dunia Bawah 5 gunung memang berkolusi dengan klan Abyss. Sementara Wu Yuemingdi melawan, dia berkata dengan ketakutan dan kemarahan, semuanya, saya tidak tahu dari mana orang ini berasal. Seseorang pasti telah menjebak saya. Ya, seseorang pasti telah menjebak saya. Jika Anda tidak mengambil tindakan, bunuh dia. Bunuh, jangan sampai kekuatan jurang maut mencemari dunia bawahku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, orang kuat jurang itu telah datang untuk membunuh dengan paksa, dan berteriak dengan marah, 5 gunung, kamu memang sangat ambisius sehingga Anda bersatu dengan dunia bawah, semuanya ingin membunuh mereka semua. Tuanku, Anda mengkhianati garis keturunan penghancur roh saya, Anda harus dibunuh, dibunuh. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Wu Yueming, orang kuat jurang menjadi semakin marah, dan serangannya menjadi semakin gila. Orang gila ini, sambil melawan, Kaisar Wu Yueming mengirimkan pesan marah, idiot, Kaisar ini dengan sengaja menipu Kaisar Yan dari Istana ke-10 dan lainnya. Tanpa panggilan saya, bagaimana Anda bisa datang dari lorong jurang, dan Kaisar Naga Neraka? Apa yang terjadi? Hati Wu Yuemingdi terasa dingin. Dia tahu pasti telah terjadi sesuatu, dan itu adalah sesuatu yang serius. Kamu masih ingin berdalih? Jelas sekali kamu bekerja sama dengan garis keturunan penghancur jiwa, menyelinap ke dalam jurang, dan menangkapku,
tapi kamu masih menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini dengan cara yang sok. Penjahat tercela, apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Orang kuat di jurang itu meraung, mengaum. Menyelam ke dalam jurang apa sebenarnya ya? Pada saat ini, Wu Yue Mingdi tiba-tiba menoleh dan memandang Gunung Huangquan dengan ekspresi terkejut.